Engkaulah juru selamat kami yang telah datang dan hadir. Dan saat ini kami boleh bersukacita. Dan juga melalui kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan kami untuk kami boleh melangkah bersama dengan Engkau. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Merry Christmas. Selamat Hari Natal. Pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dari tema yang ada. Rise and shine. Bangkit dan bersinarlah. Yang diambil dari ayat Yesaya 60 ayat yang pertama. Yesaya 60 ayat yang pertama mengatakan demikian. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Saya ulangi sekali lagi. Bangkitlah menjadi teranglah. Kalimat ini mengajak supaya kita bangkit dan menjadi terang. Supaya kita bisa berjalan, supaya kita bisa bergerak kembali. Dikatakan sebab terangmu datang. Semakin dekat kita mencapai tahun 2022, kurang 1 minggu lagi ya. Maka akan banyak pertanyaan, hal yang akan bercampur dalam benak kita. Yang akan timbul satu pemikiran dalam setiap manusia. Ada 2 hal pemikiran yang akan terjadi. Yang pertama untuk melangkah tahun 2022 ini. Mereka akan ketakutan. Mereka akan khawatir, mereka akan merasa gelisah. Tapi ada satu hal lagi. Ketika hendak melangkah tahun 2022, suatu momen yang dinanti-nantikan, yang membuat hati setiap pribadi bisa berdebar-debar. Wah, tahun 2022 ini tak nanti-nantikan. Karena apa? Mungkin gaji naik ya. Dipromosikan, mungkin dapat pacar baru, ya pacar yang lama gimana belum dapat. Mungkin ini yang dinantikan sehingga sukacita, gembira, senang. 2 hal ini, 2 macam momen ini yang akan dialami manusia. Tadi yang saya katakan pertama, mereka ketakutan melangkah di dalam tahun 2022. Sekali lagi setiap orang akan menunggu waktu itu. Ketakutan, khawatir, atau sukacita, gembira. Dan tema pagi hari ini kita semua diajak untuk mengalami dan merasakan adanya kekuatan, keberanian, sukacita, bangkit. Seperti beberapa renungan saat lalu. Apabila seseorang mempunyai pengharapan yang pasti, maka mereka berani bertindak dengan penuh keyakinan, berani melangkah. Nah, pengharapan ini loh yang dinanti-nantikan. Dan tema saat ini ya bangkit menjadi terang. Yang bangkit dan terang menjadi terang siapa? Kita. Kita yang bangkit. Kita yang menjadi terang di dalam tahun 2021 yang sebentar lagi kita tinggalkan. Banyak masalah, banyak persoalan, iya pasti. Lah tahun 2022 apa nggak ada masalah? Banyak juga masalah yang terjadi. Beras naik, ayam naik, daging ayam ya, telur ikut-ikutan naik. Cabai juga udah mulai naik, semua pada naik. Lantas kita kemana? Kita turun.
Kenapa? Berat badan dikencangkan ini, jadi turun. Apakah kita khawatir menghadapi tahun 2022 dengan tema yang sudah dicanangkan ini? Kita harus bangkit dan menjadi terang. Tapi kita harus tahu siapa yang memberi pengharapan ini. Sehingga kita nanti mampu untuk bangkit dan kita mampu untuk percaya, terang, berjalan bersama dengan Dia. Karena tahun depan kita tidak ada yang tahu. Bahkan Yesaya juga menuliskan di dalam ayat yang kedua. Coba ayat yang kedua. Dikatakan demikian. Sebab sesungguhnya, enggak nipu. Sesungguhnya, kenyataan. Kegelapan ini menutupi bumi. Wah, semua kegelapan menutupi bumi. Lah, nanti kita berjalan gimana? Ya ini kenyataan nih. Ini bukti nyata bahwa kegelapan nanti menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tidak peduli bangsa apapun juga yang namanya manusia mengalami hal ini. Sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Apa kita ragu-ragu untuk melangkah? Ayat selanjutnya menegaskan, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kegelapan terjadi, iya. Kekelaman terjadi, iya. Tapi ada terang, ada pengharapan. Dan terang ini terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata. Juga nyata. Dikatakan sesungguhnya kok. Kalau saudara tanya sama saya, Om enggak khawatir menghadapi tahun 2022. Secara manusia takut, khawatir, semua manusia punya rasa seperti itu. Loh, katanya nanti ada terang. Loh iya, ada terang. Tetapi kenyataannya sesungguhnya kegelapan ini menutupi bumi. Kekelaman ini menutupi bangsa-bangsa. Semua akan mengalami. Tetapi terang Tuhan terbit atas saudara. Kemuliaan nyata. Banyak orang yang akan bertanya, lantas terang ini siapa? Yang sudah terbit ini siapa? Sehingga kami nantinya bisa boleh berjalan, boleh melangkah dalam tahun 2022 untuk ke depan ini. Orang akan bertanya, siapa terang itu? Siapa sinar itu? Siapa pengharapan itu? Kenapa kok berani memberikan tema judul Rise and Shine? Memberikan judul dan tema kita harus bangkit dan kita harus menjadi terang. Sehingga nanti bila seseorang memiliki terang itu, dia akan bangkit, dia akan bersemangat. Kita bertanya, siapa terang itu? Walaupun banyak orang sudah mendengarkan firman Tuhan, banyak orang sudah mendengarkan renungan, baik dari radio, baik dari langsung khotbah, baik dari renungan siapapun juga. Mereka sudah mendengar firman Tuhan tidak kurang-kurang. Tapi ketika tidak melangkah menghadapi tahun depan ini, akan bertanya, apakah ada terang dalam hidupku? Apakah aku berani melangkah? Kekhawatiran masih ada Tuhan. Ketakutan masih ada menyelimuti. Lah pagi hari ini kita bisa belajar. Kita bisa mengerti. Peristiwa ini pun juga dialami pada saat lalu. 2000 tahun lebih yang lalu. Yaitu pada saat peristiwa orang Majus dari timur datang untuk mencari juga di mana terang itu.
Peristiwa saat itu terjadi karena bangsa Israel, orang Yahudi, berada dalam masa kekelaman. Mereka dalam penjajahan Romawi dan mereka tidak berpikir, tidak tahu bahwa tahun depan ini apa yang akan terjadi. Wah, hidupnya kelam. Dalam penjajahan, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Sama seperti Nabi Yesaya tuliskan, kekelaman sudah menutupi bumi. Bangsa Yahudi, orang Israel saat itu juga mengalami kekelaman. Mereka takut melangkah tahun ke depan ini apa yang ada. Mereka khawatir. Walaupun sudah dinubuatkan bahwa nanti ada terang yang akan terbit, bahwa nanti ada penyelamat yang akan datang. Mereka tahu firman loh. Coba aplikasikan sama diri kita. Saudara tahu firman berapa kali? Sudah mendengar kenyataan bahwa Tuhan sanggup menolong. Tuhan yang akan datang. Tuhan sebagai sinar itu, Tuhan sebagai terang itu. Sudah mendengar. Tapi seringkali kita juga bertanya, di mana dia? Seperti orang Majus juga bertanya. Para imam-imam, orang Farisi juga bertanya. Padahal mereka mengerti firman. Coba tampilkan Matius 2 ayat yang kedua. Ini peristiwa yang terjadi saat itu. Orang-orang Majus bertanya. Dan bertanya-tanya, di manakah dia? Mana? Di mana ini peristiwa ini sekali lagi sudah dinubuatkan oleh Nabi Mika. Sebelum peristiwa ini terjadi, kalau saudara baca Alkitab, sebelum Matius terjadi penulisan, maka ada kitab namanya Nabi Maleaki. Maleaki itu kitab terakhir dalam perjanjian lama. Setelah itu tidak ada firman, tidak ada pewahyuan selama 400 tahun. Berarti ini masa kelam. Lantas Matius, perjanjian baru keluar, itu 400 tahun kosong. Mereka berada dalam kekelaman. Kedepannya ada apa? Depannya ada masa depan lagi enggak? Bingung. Bahkan Nabi Yesaya juga menubuatkan. Lah Mika ini menubuatkan ketika mereka bertanya-tanya di mana dia, di mana terang itu, siapa terang itu? Mika pasal 5 ayat yang pertama. Ini nubuatan 700 tahun sebelum terjadi. Berarti mundur lagi. Semestinya mereka sudah tahu. Tapi mereka ragu-ragu untuk melangkah. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini 700 tahun sebelum berita orang Majus mencari di mana dia. Saudara berusia berapa? Berapa kali mendengar firman Tuhan? Dia datang. Wah, ya, senang aku. Wah, senang. Tapi ketika hendak menghadapi tahun yang baru, melangkah, di mana dia? Siapa dia? Mulai ragu-ragu toh. Sekali lagi Nabi Mika menubuatkan. Nabi Yesaya juga menubuatkan. Menantikan pengharapan yang sesungguhnya ini untuk ke depan ini. Benar ada terang enggak? Benar rise and shine enggak? Benar kita bisa bangkit enggak? Maka Yesus sendiri juga menegaskan dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12. Dikatakan Yesus berkata, akulah ini terang dunia. Masih tanya lagi. Yesus sendiri yang ngomong loh. Aku ini loh terang dunia. Barang siapa mengikut aku, dikatakan, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Loh tadi katakan bumi
diliputi dengan kegelapan. Memang sesungguhnya kenyataannya. Tapi Yesus menegaskan di sini, aku terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan bumi yang dilingkupi dengan kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Wah, mulai ada satu pengharapan. Bumi gelap, kekelaman terjadi. Tapi ada satu pengharapan yang pasti. Dia terang dunia. Barang siapa yang mengikut dia, walaupun dalam kegelapan sekalipun, engkau bisa menjadi terang. Ditegaskan lagi dalam Yohanes 12 ayat yang 46. Yohanes 12 46 mengatakan demikian. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Yesus sendiri mengatakan, apakah kita masih punya keraguan-raguan kembali melangkah di dalam tahun yang akan di depan ini? Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya, tadi setiap orang yang mengikut aku, setiap orang yang percaya kepadaku, jangan tinggal di dalam kegelapan. Kegelapan menutupi bumi. Kekelaman menutupi segala bangsa apapun juga. Ketika kita memiliki terang ini, dimanapun juga, kau akan bersinar. Maka Paulus menegaskan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. 2 Korintus 4 ayat yang ke-6 dikatakan, aku telah ini, sebab Allah yang telah berfirman, Allah sendiri yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dunia dalam kegelapan, bumi dalam kekelaman. Tapi katakan Yesus sendiri mengatakan, aku telah datang sebagai terang. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang di dalam aku, dia menjadi terang, memiliki terang. Maka dikatakan dalam sini, dari dalam gelap terbit terang. Wah, inilah satu pengharapan yang pasti untuk menuntun kita. Walaupun di dalam kegelapan, nanti kita bangkit menjadi terang. Jadi di dalam dia ada terang. Lantas, berani bangkit enggak? Yesus juga mengatakan dalam Yohanes 11:25, peristiwa yang terjadi pada Lazarus ketika itu sudah mati. Seolah-olah nggak ada harapan. Tapi Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sekali lagi, bumi mengalami kekelaman, dunia ini dalam kegelapan, seolah-olah dalam dunia kematian. Tapi kita ingat ada terang. Yang kedua, ada kebangkitan. Yang membuat kita nanti berani melangkah. Bangkit walaupun ia sudah mati. Ya, ekonomi pada lesu semua seolah-olah tidak mati. Tapi kalau kita percaya di dalam dia, walaupun sudah mati dikatakan, hampir matilah, setengah mati, sekarat atau sebagaimana, di dalam dia ada kebangkitan. Amin. Oh, ini pengharapan, saudara. Sehingga kita nanti berani melangkah. Melangkah di dalam tahun depan dengan sukacita. Melangkah di tahun depan dengan keberanian, percaya. Ada hidup, ada terang. Ada pengharapan yang pasti di dalam dia. Hal ini membuat kita ini bersemangat, saudara. Maka dalam Kisah Rasul 13 ayat 47,
Hal inilah yang membuat kita ini berani melangkah. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Diperintahkan kepada pembawa-pembawa firman, pemberita-pemberita kabar baik, dikatakan, ini loh yang diperintahkan pada kami. Kenapa? Karena Allah, aku dikatakan, telah menentukan engkau menjadi apa? Terang. Berarti kita sudah ditentukan masuk dalam rencananya, engkau ditentukan menjadi terang. Ada kebangkitan di dalam dia. Bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, engkau menjadi terang. Dikatakan supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Sekali lagi tema ini bangkit dan percayalah. Diberikan untuk kita semua. Menghadapi langkah ke depan. Engkau terus bersinar, engkau hidup bangkit. Terus melangkah bersama dia. Sebab Allah sekali lagi tidak memberikan roh ketakutan. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Wah, gue gak berani om. Wis kabeh-kabeh naik. Wis semua wis ekonomi selesai semua. Sekali lagi bacaan ayat ini pelan-pelan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang bangkit. Memberikan kekuatan. Ada kasih, ada ketertiban. Karena dia sendiri yang telah menentukan engkau menjadi terang. Menentukan engkau supaya bangkit. Memberikan kekuatan dalam hidupmu. Maka janji penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan supaya kita bangkit dan bersinar. Karena dia sendiri adalah kebangkitan. Karena dia sendiri adalah terang. Dan terang itu diberikan pada saudara dan saya. Di dalam Kisah Rasul 13 tadi. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, membawa keselamatan. Nah, wis bersinar dan bangkit aja enggak. Semua orang nanti pasti menantikan lah berkatnya mana Wis melangkah tok kalau berkatnya lah kecut ya. Tahun 2022 katanya tahun lah semua orang meramal, semua orang beranggapan tahun yang susah. Benar, kenyataan loh, sesungguhnya loh. Firman Tuhan sudah ngomong, sesungguhnya iya. Tapi kita anak-anak Tuhan memiliki kehidupan. Kita anak-anak Tuhan memiliki terang. Maka Yesaya 62 ayat 11. Perhatikan Yesaya 62 ayat 11. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Semua ini. Semua umat manusia merayakan Natal. Diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saya juga mendengarkan. Diperdengarkan. Pegangan kupingmu. Rungokno. Apa yang diperdengarkan ini rungokno. Dengarkan. Katakanlah kepada Putri Sion. Sesungguhnya keselamatanmu datang. Iya, sudah datang keselamatanmu. Lantas apa lagi? Mereka yang jadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dia. Dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Ada 3 hal di situ. Keselamatanmu sudah datang. Yang kedua, mereka ini siapa? Saudara dan saya semua ini. Yang jadi upah jeripayahnya ada bersama-sama dengan dia. Ayat ini dikutip dan ditulis dalam Wahyu.
Coba tampilkan Wahyu 22 ayat 12. Apa maksudnya ayat ini? Kok ada upah? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan pada setiap orang menurut perbuatannya. Berbicara tentang upah di sini, Yesaya juga mengutip tentang upah jeripayahnya. Itu berkat yang sudah disediakan. Kalau engkau bersama-sama dengan Dia. Kalau engkau memiliki terang itu dalam hidupmu, engkau memiliki kebangkitan dalam hidupmu, maka sekarang upah disediakan. Hal yang ketiga dikatakan apa? Kembali dalam Yesaya 62 ayat 11. Mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Saudara yang diperolehnya, kalau dalam bahasa Inggrisnya redeem, ditebus, yang dimilikinya. Saudara ada dimilikinya. Berjalan di hadapannya. Maksudnya, ayat ini ditulis kembali dalam Yesaya 40 ayat yang 11. Coba tampilkan, ini ayat terakhir, Yesaya 40 ayat yang 11. Seperti seorang gembala, ia mengembalakan kawanan ternaknya, dihimpun ya, dan menghimpunkannya dengan tangannya, dikumpulkan, dijagai, disertai. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Aku ini sudah lansia, Wis aku kira iso apa-apa, wis pokoke aku tak mandek kae, enggak bergerak. No. Yang merasa dirinya sudah tua, semua orang pasti akan tua, tapi dewasa belum tentu. Nah, ini dikatakan yang sudah induk-induk domba, berarti yang sudah lansia. Wis aku tak leren naik, mandek. Saudara kalah sama Presiden Amerika. Presiden Amerika itu umur berapa jadi presiden? Tahu enggak? 77. Wis kakek loh jadi presiden. Saya batin. Wah, ini loh semangat luar biasa. Kalau kita di sini kebanyakan nih. Masuk usia 60, wis tak leren naik wis. Ya, benar tak? Wis gak mau berjalan. Firman Tuhan katakan dalam Yesaya tadi, induk domba dituntunnya berhenti atau berjalan? Tetap berjalan, tetap bangkit dan bersinar. Engkau dituntunnya dengan hati-hati. Engkau melangkah di dalam tahun depan, tahun 2022, dituntunnya pelan-pelan. Ayo jalan, ojo mandek, melaku terus. Aku yang memegang, aku yang menuntun engkau. Anak-anak muda, dikatakan anak-anak domba, sama. Engkau melakukan segala aktivitas, engkau melakukan segala hal yang membuat engkau bangkit kembali. Karena Dia yang menuntun engkau, Dia yang memimpin engkau, Dia yang memberkati engkau. Upah sudah ada bersama-sama dengan Dia. Maka saat ini pun juga, rise and shine, bangkit dan bersinarlah, karena engkau telah ditentukan untuk menjadi terang. Engkau telah disediakan upah bersama-sama dengan Dia. Engkau akan dipegang, dituntunnya, berjalan bersama dengan Dia. Gak usah takut, gak usah khawatir yang berlebihan, sehingga engkau takut untuk melangkah. Tapi Dia menyertai. Immanuel. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami, untuk kami boleh melangkah ke depan. Banyak hal yang akan terjadi, tapi kami percaya Engkaulah pengharapan kami.
Kami percaya Engkaulah terang. Kami percaya Engkaulah kebangkitan. Di dalam-Mu ada sesuatu yang membangkitkan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dan hari ini juga kami mau bersinar. Kami mau bangkit bersama dengan Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita mau berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami boleh mengakhiri ibadah ini hanya karena kemurahan. Dan sebentar kami boleh berpisah pulang. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau Immanuel. Bahkan Engkau selalu menyertai memberkati kami. Maka saat ini kami mengangkat tangan kami untuk kami memperoleh berkat damai sejahtera. Maka sekarang sidang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat. Terimalah kasih, sukacita. Terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus selalu menyertai engkau. Selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan amin. Selamat Natal, Tuhan berkati.